Nama saya Ratna. Saya berusia 30 tahun dan malam itu menandai akhir mutlak dari kesabaran saya. Suasana di ruang tengah rumah saya di Surabaya terasa berat dengan ketegangan yang mencekik saat keluarga saya duduk mengelilingi meja makan. Dan ayah saya tiba-tiba berdiri. Wajahnya berubah merah padam karena amarah yang tak terkendali. Dia menunjuk dengan jari gemetar tepat ke wajah saya dan meneriakkan ancaman basi yang biasa dia lontarkan tentang menghancurkan reputasi profesional saya jika saya berani lari dari tanggung jawab saya sekarang. Di belakangnya, kakak perempuan saya duduk santai di sofa beludru saya, memutar-mutar gelas berisi anggur termahal saya dengan seringai sombong terpampang di wajahnya, karena dia benar-benar percaya ayah akan memaksa saya untuk tunduk sekali lagi. Mereka mengharapkan saya untuk meminta maaf atau memohon pengampunan seperti yang selalu saya lakukan di masa lalu. Tetapi saya hanya menatap lurus ke matanya yang marah, dengan ketenangan menakutkan yang segera membuatnya gelisah. Dia berteriak sekuat tenaga, "Jika kamu tidak mengurus kakakmu, kamu akan dipecat." Saya tersenyum dingin sebelum menjawab. "Besok, saya mulai pekerjaan baru di Bali." "Semoga berhasil, Pak." Saya berhenti cukup lama untuk melihat kebingungan menyebar di wajah mereka sebelum memberikan pukulan terakhir. "Oh, dan saya sudah menjual rumah ini." Tanpa menunggu sepatah kata pun, saya berdiri dari meja makan dan berjalan pergi, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga, dan dua orang yang baru akan menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan satu-satunya jaring pengaman finansial mereka selamanya. Ini adalah kisah tentang bagaimana saya melarikan diri dari keluarga saya yang beracun, dan membuat mereka membayar keserakahan mereka. Segalanya mulai berantakan 3 bulan yang lalu, ketika sebuah panggilan telepon di tengah malam benar-benar menjungkir balikan keberadaan saya yang damai. Saya sedang tidur nyenyak setelah minggu yang melelahkan mengelola departemen pemasaran untuk perusahaan mebel milik ayah saya, ketika nada dering melengking menembus kesunyian. Tangan saya meraba-raba dalam kegelapan untuk mengambil ponsel, melihat layar menyala, menampilkan nama yang paling saya takuti. Siska, kakak perempuan saya. Bahkan sebelum saya sempat menggumamkan halo dengan suara mengantuk, isak tangis histerisnya memenuhi telinga saya. Bukan meminta izin, tetapi menuntut penyelamatan segera. Dia baru saja diusir tanpa hormat dari rumah pernikahannya oleh suaminya yang kaya raya, setelah romansa kilat mereka meledak dalam waktu kurang dari 6 bulan, karena kebiasaan belanjanya yang tak terkendali. Dia berdiri di pinggir jalan tanpa apa-apa selain egonya yang terluka, dilucuti dari gaya hidup mewah yang dia rasa berhak dia dapatkan. "Ratna, jemput aku. Dia mengusirku hanya karena aku membeli beberapa barang." Siska berteriak ke telepon. Suaranya serak karena air mata dan rasa berhak. "Kamu harus membiarkan aku tinggal bersamamu. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Dan Bapak bilang tempatmu luas." Saya segera duduk di tempat tidur. Perut saya mual memikirkan harus tinggal bersamanya. Saya mencoba memprotes, mengingatkannya bahwa rumah saya di Surabaya adalah tempat perlindungan pribadi saya. Ruang sederhana yang saya beli dengan tabungan saya sendiri, yang tidak dilengkapi untuk menangani kepribadiannya yang banyak menuntut. "Siska, rumahku bukan hotel. Tidak bisakah kamu menginap di hotel atau pergi ke rumah Bapak?" tanya saya, mencoba menetapkan batasan. "Rumah Bapak sedang direnovasi. Kamu tahu itu. Berhentilah menjadi egois, Ratna. Ini hanya untuk beberapa minggu sampai aku mendapatkan uang pesangonku." Dia membentak balik. Air matanya langsung lenyap sekarang karena dia perlu memanipulasi saya. Melawan penilaian saya yang lebih baik dan lelah karena rasa bersalah yang dia timbulkan, saya dengan enggan menyetujui keputusan yang akan segera saya sesali. Hari kedatangan Siska tidak kurang dari mimpi buruk yang melampaui ekspektasi terburuk saya. Saya telah membersihkan kamar tamu, mengharapkan dia datang dengan beberapa koper yang sesuai untuk tinggal sementara. Sebaliknya, sebuah truk pindahan besar masuk ke jalan masuk rumah saya, menghalangi trotoar dan mengganggu tetangga saya. Saya menyaksikan dengan tidak percaya saat kuli angkut mulai menurunkan kotak demi kotak
berisi pakaian desainer, sepatu, dan aksesori yang berhasil dia selamatkan. Sebelum saya bisa menghentikan mereka, ruang tamu saya yang tertata rapi berubah menjadi unit penyimpanan untuk obsesi materialnya. Pintu masuk dibarikade oleh menara kotak sepatu, dan perabot saya terkubur di bawah tumpukan mantel yang sama sekali tidak praktis untuk iklim tropis kita. Ketika Siska akhirnya keluar dari taksi online-nya, dia tidak terlihat seperti wanita yang sedang dalam kesulitan. Dia tampak seperti seorang ratu yang sedang mensurvei kerajaan yang mengecewakan. Dia berjalan melewati saya tanpa ucapan terima kasih, mengerutkan hidungnya saat dia memindai ruang tamu berkonsep terbuka itu. "Hanya begini?" tanyanya, melihat sekeliling dengan jijik. "Bagaimana kamu bisa bernapas di dalam kotak sekecil ini? Aku sudah merasa sesak." Saya menggigit lidah saya dan menunjukkan kamar tamu yang telah saya siapkan. Dia melihat sekali ke tempat tidur ukuran queen dan mendengus, menyilangkan tangan di depan dada. "Aku tidak bisa tidur di sini, Ratna. Ini terlalu kecil untuk energiku saat ini," dia menyatakan dengan tegas. "Kamu ambil kamar ini. Aku butuh kamar utama. Aku butuh kamar mandi dalam untuk rutinitas perawatan kulitku dan untuk pulih dari traumaku." "Sama sekali tidak," jawab saya dengan suara keras. "Ini rumahku. Kamu ambil kamar tamu, atau kamu cari tempat lain untuk tidur." Dia memelototi saya, bergumam tentang betapa tidak suportifnya saya, tetapi akhirnya mundur ke kamar tamu, membanting pintu cukup keras hingga menggetarkan dinding. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ritme yang melelahkan dan membuat marah. Siska sama sekali tidak menunjukkan minat untuk mencari pekerjaan atau mencari apartemen. Dia memperlakukan rumah saya seperti resort all-inclusive, di mana saya adalah staf yang dibayar rendah. Dia menghabiskan hari-harinya bersantai di sofa saya, menonton maraton acara realitas, sementara saya bekerja mencari uang untuk membayar cicilan rumah. Ketika saya pulang dengan kelelahan di malam hari, saya akan menemukan piring kotor menumpuk di wastafel, dan wadah makanan pesan antar berserakan di mana-mana. Dia akan dengan santai bertanya apa makan malamnya, tanpa pernah menawarkan untuk mengangkat jari. Jika saya bertanya tentang pencarian kerjanya, dia akan memutar matanya dan mengklaim dia sedang membangun jaringan. Rasa berhak yang memancar darinya sangat menyesakkan, dan saya mulai menyadari bahwa dia tidak punya niat untuk pergi. Kesabaran saya menipis saat saya melihat tempat perlindungan saya berubah menjadi penjara buatannya. 2 minggu setelah Siska pindah, saya ngeri menyadari bahwa rumah saya telah bermutasi sepenuhnya, menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali. Saya pulang pada hari Selasa malam itu, mengharapkan tumpukan piring kotor yang biasa, atau mungkin jalan masuk yang terhalang. Tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkan saya untuk serangan visual yang menunggu di balik pintu depan saya. Segera setelah saya membuka kunci pintu, bau kimia menyengat dari cat baru langsung menghantam saya, memicu sakit kepala. Saya melangkah ke ruang depan dan menjatuhkan kunci saya karena sangat tidak percaya. Ruang tamu saya yang bernada netral dan canggih, ruang yang telah saya habiskan bertahun-tahun untuk dikurasi dengan warna abu-abu yang menenangkan dan putih lembut, telah hilang. Sebagai gantinya adalah warna merah muda permen karet yang norak dan memicu sakit kepala yang tampak seperti akibat ledakan kamar tidur remaja. Rahang saya mengeras saat saya memindai dinding, menyadari bahwa lukisan abstrak edisi terbatas saya hilang. Saya berlari ke garasi dengan panik dan menemukannya dilempar ke sudut yang lembab dan berdebu, ditumpuk sembarangan di sebelah tempat sampah. Bingkainya terkelupas dan kanvasnya berisiko melengkung karena kelembapan. Saya merasakan gelombang kemarahan yang begitu hebat hingga tangan saya gemetar. Tetapi penghancuran dekorasi saya hanyalah awal dari mimpi buruk malam itu. Berjalan kembali ke dalam, suara dentuman bas dan tawa riuh menuntun saya ke dapur, di mana pemandangannya bahkan lebih buruk daripada dinding merah muda itu. Siska sedang mengadakan pertemuan dengan sekelompok 5 atau 6 orang asing yang tampak sama menganggurnya dan merasa berhak seperti dia, mengubah meja dapur saya menjadi prasmanan yang kacau.
Mereka menggunakan tatakan gelas kristal saya sebagai asbak, abu tumpah ke atas meja kuarsa yang saya jaga dengan teliti. Tapi yang membuat darah saya menjadi dingin adalah botol di tangan Siska. Itu adalah Cabernet kuno yang saya simpan untuk pencapaian karir besar. Botol yang harganya lebih mahal daripada cicilan mobilnya. Botol itu terbuka, setengah kosong, dan digoyang-goyang seperti anggur meja murah. Sementara dia menertawakan lelucon yang diceritakan seorang pria dengan sepatu bot berlumpur sambil duduk di kursi bar putih bersih saya. Saya menyerbu masuk, menyambar botol dari meja sebelum setetes lagi terbuang. Gerakan tiba-tiba itu membungkam ruangan. Siska, siapa yang memberimu izin untuk mengambil anggurku dan mengubah rumahku menjadi bar? Saya membentak. Suara saya membelah musik saat saya memelototi tamunya. Ruangan menjadi sunyi, tetapi Siska bahkan tidak tersentak atau terlihat malu. Dia hanya bersandar, memutar gelasnya dengan seringai yang menyebalkan itu, menatap saya seolah-olah saya adalah pelayan kasar yang mengganggu makanannya. "Ayolah adik kecil, jangan pelit begitu," jawabnya. Suaranya meneteskan nada merendahkan. Botol-botol ini hanya berdebu di lemari itu. Kejahatan membiarkannya duduk di sana. Aku hanya membantumu menikmatinya. Lagi pula, teman-temanku haus, dan tuan rumah yang baik selalu memberikan yang terbaik. Saya melihat sekeliling pada kekacauan itu, menyadari invasi itu lebih dalam daripada sekedar ruang tamu. Sebelumnya, saya naik ke atas untuk berganti pakaian dengan cepat dan menemukan kamar mandi pribadi saya diacak-acak. Krim wajah khusus saya yang diimpor dari Prancis dan sangat mahal, dibiarkan terbuka dan mengering di atas meja. Lipstik edisi terbatas tergeletak hancur di saluran pembuangan wastafel, dihancurkan dengan kecerobohan yang terasa disengaja. Dia tidak hanya menggunakannya, dia telah menghancurkannya, memperlakukan tempat perlindungan pribadi saya dan barang-barang hasil jerih payah saya sebagai sampel gratis untuk hiburannya. Pelanggaran privasi membuat kulit saya merinding, tetapi pengabaian publiknya terhadap perasaan saya adalah batas terakhir. Saya ingin semua orang keluar sekarang. Tuntut saya melihat kelompok penjilatnya yang masih memakan makanan saya. Ini kediaman pribadi, bukan klub malam, dan kalian tidak diterima di sini. Siska memutar matanya dan mendesah dramatis, menoleh ke teman-temannya dengan ekspresi permintaan maaf yang dibuat-buat. Lihat apa yang harus aku hadapi. Dia bibi tua yang pahit dan membosankan. Dia hanya cemburu karena dia harus bekerja seharian, sementara kita benar-benar tahu cara menikmati hidup. Maaf teman-teman, polisi kesenangan telah tiba. Teman-temannya terkekeh, menatap saya dengan belas kasihan seolah-olah saya adalah penyusup di rumah saya sendiri, sebelum perlahan menyeret kaki keluar, meninggalkan jejak abu rokok dan lantai lengket di belakang mereka. Ketika pintu akhirnya tertutup, saya menghadapinya lagi, gemetar karena marah, mengatakan padanya bahwa dia tidak punya hak untuk mengubah rumah saya atau mencuri properti saya. Dia berdiri, berjalan mendekat ke saya, melanggar ruang pribadi saya dengan tatapan mengancam yang menghapus keceriaan sebelumnya. Mari kita luruskan satu hal, Ratna. Bapak mengirimku ke sini. Dia ingin aku nyaman karena aku sedang mengalami masa sulit. Jika aku ingin dinding merah muda untuk mengangkat suasana hatiku, aku mendapatkan dinding merah muda. Jika aku ingin minum anggur untuk bersantai, aku minum anggur. Aku anak kesayangannya. Ingat, kamu hanya orang yang membayar tagihan. Jadi berhentilah merengek dan bersihkan kekacauan ini. Aku sakit kepala karena teriakanmu. Dia menyenggol bahu saya dengan sengaja saat melewatinya dan menuju ke kamar tidur utama. Kamar tidur saya, yang telah dia incar sejak hari pertama, meninggalkan saya berdiri sendirian di mimpi buruk merah muda yang dia ciptakan, menyadari bahwa ini bukan lagi kunjungan. Ini adalah pengambil alihan paksa. Pada Senin pagi pertama di awal bulan, tagihan yang menumpuk mendorong ketegangan ke titik puncak. Saya sedang duduk di meja dapur saya menyeruput kopi hangat kuku sebelum pergi ke kantor ketika ponsel saya bergetar dengan notifikasi dari bank yang hampir membuat saya menjatuhkan cangkir saya.
Kartu kredit tambahan yang dengan bodohnya saya berikan kepada Siska, khusus untuk bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga, baru saja ditolak. Saya dengan panik membuka aplikasi perbankan, mengharapkan melihat peringatan penipuan, atau mungkin biaya ganda. Sebaliknya, mata saya membelalak ngeri saat saya menggulir riwayat transaksi yang terbaca seperti belanjaan miliarder. Ada tagihan untuk butik desainer kelas atas, makan siang senilai 3 juta rupiah di bistro Prancis, dan tagihan besar dari spa mewah yang harganya lebih mahal daripada cicilan bulanan mobil saya. Dalam waktu kurang dari 10 hari, dia telah benar-benar menghabiskan batas 50 juta rupiah yang telah saya tetapkan, membiarkan saya bertanggung jawab atas utang yang tidak saya izinkan. Saya berbaris ke kamar tamu, gemetar karena marah, dan melemparkan ponsel ke tempat dia tidur sampai siang seperti biasa. Ketika saya menuntut penjelasan, menuntut agar dia melunasi utangnya segera atau mengemas tasnya, Siska bahkan tidak terlihat bersalah. Dia tertawa di depan wajah saya, menyuruh saya untuk santai, dan bahwa dia membutuhkan barang-barang itu untuk merasa menjadi manusia lagi setelah perceraiannya. Ketika saya menolak untuk mundur dan memberitahunya bahwa dia punya waktu sampai nanti malam untuk pergi, sikapnya berubah seketika. Dia mengeluarkan ponselnya. Wajahnya berubah menjadi topeng kesedihan palsu, dan menelpon ayah kami. Saya mendengarkan dengan tidak percaya saat dia menangis terseduh-seduh ke gagang telepon, berbohong sejadi-jadinya bahwa saya membentaknya hanya karena beberapa rupiah untuk makanan, dan bahwa saya mengancam akan membuangnya ke jalanan untuk kelaparan. Dia menutup telepon dengan seringai, berbisik, "Kamu dalam masalah sekarang." Sebelum berbalik untuk kembali tidur, saya menyetir ke tempat kerja dengan simpul kecemasan di perut saya. Berharap ayah saya setidaknya akan mendengarkan alasan selama jam kerja. Saya salah. Kurang dari 1 jam setelah saya tiba di kantor saya, dengungan damai Departemen Pemasaran hancur. Ayah saya, Bapak Handoko, menyerbu melewati pintu kaca lobi utama seperti banteng yang melihat kain merah. Dia tidak berhenti di meja resepsionis untuk mengisi buku tamu. Dia mendorong resepsionis yang kebingungan, meneriakkan nama saya cukup keras untuk didengar seluruh lantai. Saya bergegas keluar dari bilik saya, sangat malu, mencoba mencegatnya sebelum dia membuat keributan yang lebih besar. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Rekan-rekan kerja mengintip dari balik monitor mereka, berbisik-bisik saat ayah saya mencengkeram lengan saya dan praktis menyeret saya menuju ruang konferensi. Dia tidak peduli dengan reputasi saya atau profesionalisme yang telah saya bangun dengan susah payah. Baginya, saya hanyalah anak pembangkang yang perlu didisiplinkan di depan umum. Dia mendorong saya ke ruang konferensi berdinding kaca, tidak repot-repot menurunkan tirai, memajang perselisihan kami untuk dilihat semua orang di luar. Sebelum saya bahkan bisa membuka aplikasi perbankan untuk menunjukkan kepadanya bukti pencurian Siska, dia membanting tinjunya ke meja mahoni. Suaranya bergema seperti tembakan. Dia menolak melihat angka-angkanya. Di matanya, Siska adalah korban rapuh yang telah kehilangan segalanya. Dan saya adalah saudara perempuan yang kejam dan tidak berperasaan yang menendangnya saat dia jatuh. Dia mengoceh tentang kesetiaan keluarga, menuduh saya picik dan penuh perhitungan soal uang ketika kesehatan mental kakak saya dipertaruhkan. Dia mengabaikan fakta bahwa dia mencuri dari saya. Dia hanya melihat bahwa saya membuat putri kesayangannya menangis. Udara di ruangan itu menjadi dingin saat dia mencondongkan wajahnya beberapa inci dari wajah saya. Matanya menyala dengan intensitas yang membuat saya takut. Ayah saya menunjuk dengan jari gemetar ke wajah saya dan berteriak, "Saya tidak peduli apakah kamu benar atau salah. Kewajibanmu adalah mendukung kakakmu. Jika kamu berani mengusirnya, saya akan memecatmu segera." Saya merasakan air mata frustrasi menusuk mata saya, tetapi saya tetap pada pendirian saya. Suara saya bergetar, tetapi tegas. "Pak, ini rumah pribadi saya. Uang saya. Bapak tidak bisa menggunakan pekerjaan untuk memaksa saya mendukung orang malas."
Pembangkangan saya hanya memicu kemarahannya. Dia menegakkan tubuh, mengancingkan jasnya dengan ketenangan dingin yang jauh lebih buruk daripada teriakannya. Dia menatap saya dengan rasa jijik murni dan menyampaikan putusan akhir. Dia mengingatkan saya bahwa dia membangun perusahaan ini, bahwa dia mengenal semua orang di industri ini di Jawa Timur, dan bahwa jabatan saya ada hanya karena dia mengizinkannya. Dia memberitahu saya dengan jelas bahwa jika saya mengusir Siska, saya tidak hanya akan kehilangan pekerjaan saya pada akhir hari, tetapi dia juga akan secara pribadi memastikan bahwa nama saya masuk daftar hitam di seluruh provinsi. Tidak ada yang akan mempekerjakan saya, dan karir saya akan tamat. Dia memberi saya pilihan, menjadi kesat bagi Siska atau menjadi pengangguran dan melarat. Dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan saya berdiri sendirian di ruang kaca, menyadari bahwa pria yang saya panggil Bapak bukanlah pelindung saya, tetapi penawan saya. Kesempatan emas bagi saya untuk melarikan diri dari neraka ini muncul pada pertengahan Juni, ketika Siska dengan bersemangat memamerkan tiket pesawatnya untuk liburan. Dia menerobos masuk ke dapur saat saya sedang menyiapkan makan malam sederhana, melambaikan ponselnya di depan wajah saya dengan senyum kemenangan yang membuat perut saya mual. Dia mengumumkan bahwa dia akan terbang ke Singapura selama seminggu untuk retret kesehatan bersama teman-temannya, guna memulihkan diri dari stres tinggal di kondisi yang begitu sempit. Dia bahkan tidak repot-repot membuat kebohongan yang meyakinkan tentang bagaimana dia mampu membeli tiket kelas 1 dan menginap di resor bintang 5 sementara menganggur. Kami berdua tahu, ayah saya diam-diam menyalurkan uang kepadanya di belakang punggung saya, menghadiahi ketidakmampuannya sambil mengancam mata pencaharian saya. Saat dia mengemasi tasnya, mengejek saya karena harus tinggal di belakang dan bekerja seperti kuli, saya merasakan rasa tenang yang aneh menyelimuti saya. Dia tidak hanya pergi untuk liburan. Dia memberi saya waktu 7 hari untuk memulai langkah lebih dulu, begitu taksi online-nya menghilang di ujung jalan menuju bandara. Senyum itu jatuh dari wajah saya, digantikan oleh ekspresi tekad yang kuat. Saya tidak menyia-nyiakan 1 detik pun. Saya segera mengeluarkan ponsel rahasia saya, tindakan pencegahan yang saya ambil setelah menyadari ayah saya memantau paket perusahaan, dan menelpon Lia, sahabat saya dan broker properti paling kejam di kota. Saya tidak membutuhkan daftar standar dengan open house dan tanda dijual yang akan memperingatkan tetangga atau ayah saya. Saya membutuhkan penjualan hantu. Saya menyuruh Lia untuk mengaktifkan kontingensi penawaran tunai yang telah kami diskusikan sambil berbisik di kedai kopi beberapa minggu yang lalu. Saya membutuhkan investor yang akan membeli properti apa adanya, tanpa pertanyaan, dengan tanggal penutupan kurang dari 5 hari. Lia tidak bertanya mengapa, dia hanya berkata, "Anggap saja sudah beres," dan pergi bekerja. Sementara Lia menangani rumah, saya menyelesaikan separuh lain dari rencana pelarian saya yang telah saya kembangkan dalam bayang-bayang. Selama sebulan terakhir, saya mengambil jam makan siang yang panjang untuk wawancara via Zoom dari mobil saya dan begadang sampai jam 3 pagi menyempurnakan portofolio saya. Kerja keras itu terbayar dengan spektakuler. Di kotak masuk saya ada surat penawaran bertanda tangan digital dari sebuah firma desain besar di Bali. Mereka menawarkan gaji 2 kali lipat dari yang dibayarkan ayah saya, bonus penandatanganan, dan otonomi penuh. Segala sesuatu yang ditolak ayah saya. Saya menerima tawaran itu dengan tangan gemetar, merasakan rantai berat kendali ayah saya mulai retak. Saya menghabiskan 2 hari berikutnya dalam kabut adrenalin, meneruskan dokumen penting ke alamat email aman yang baru, dan perlahan menghapus jejak digital saya dari server perusahaan keluarga. Pada hari Kamis, Lia telah melakukan keajaiban. Dia menemukan grup investasi swasta yang ingin memperluas portofolio sewaan mereka di Surabaya. Mereka tidak peduli dengan dinding merah muda atau kekacauan itu. Mereka hanya peduli dengan lokasi dan harganya. Dokumen-dokumen itu diselesaikan dengan biaya dipercepat yang dengan senang hati saya bayar.
Pada hari Jumat sore, ponsel saya bergetar dengan notifikasi paling indah yang pernah saya lihat. Lia menelpon saya. Suaranya gemetar karena kegembiraan. "Ratna, uangnya baru saja masuk transfer. Sudah ada di rekening rahasiamu. Pemilik baru menyetujui persyaratannya, tetapi mereka menginginkan kepemilikan segera. Kamu harus keluar pada hari Minggu. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" Saya melihat sekeliling ruang tamu pada dinding yang telah dirusak kakak saya, dan perabotan yang telah dihancurkan, dan tidak merasakan keraguan sedikit pun. Saya menjawab dengan suara sedingin es. "Tentu saja, jual semuanya. Aku tidak ingin meninggalkan satu remah pun untuk mereka. Jual perabotannya. Kosongkan akunnya. Aku ingin menghilang tanpa jejak." Untuk memastikan kepergian saya tetap menjadi rahasia sampai saat-saat terakhir, saya menyewa jasa pindahan khusus malam hari. Mereka tiba jam 2 pagi pada hari Sabtu. Truk mereka menyala dengan tenang untuk menghindari membangunkan mata-mata lingkungan. Saya mengarahkan mereka dengan efisiensi yang kejam. Mereka mengemasi pakaian saya, buku-buku saya, dokumen pribadi saya, dan beberapa perabot yang memiliki nilai sentimental. Segala sesuatu yang lain, sofa tempat Siska tidur, TV yang dia tonton, dan meja makan tempat ayah saya berteriak pada saya, ditinggalkan atau dijual ke likuidator. Namun, saya memberi instruksi ketat kepada pengangkut mengenai kamar tamu dan tumpukan di ruang tamu. Kami tidak menyentuh satupun barang milik Siska. Menara kotak sepatunya, rak pakaiannya, dan stasiun riasnya yang kacau dibiarkan persis di tempatnya, dikelilingi oleh kekosongan rumah yang telah dilucuti jiwanya. Pada saat matahari mulai terbit pada hari Minggu pagi, rumah itu adalah cangkang kosong, bergema dengan keheningan kepergian saya, siap untuk babak terakhir pembalasan dendam saya. Tepat pukul 10 pagi pada hari Minggu, Siska menyeret kopernya menaiki jalan masuk, dengan kulit yang baru saja menggelap dan senyum puas terpampang di wajahnya. Dia berjalan dengan gaya percaya diri, seseorang yang percaya dia telah berhasil mematahkan semangat saya, sepenuhnya berharap menemukan saya menunggu di dalam, dengan makan siang yang sudah disiapkan, dan permintaan maaf yang rendah hati atas perilaku saya sebelumnya. Dia meraih papan tombol kunci pintar, kuku akriliknya yang panjang, berbunyi klik pada tombol, saat dia memasukkan kode yang telah dia gunakan selama berbulan-bulan. Alih-alih desingan mekanis yang sudah dikenal dari kunci yang terbuka, papan tombol itu memancarkan lampu merah marah dan mengeluarkan bunyi bip kesalahan yang keras yang bergema di udara pagi yang tenang. Dia mengerutkan kening dalam kebingungan dan memasukkan kode itu lagi. Kali ini lebih lambat, berasumsi dia telah membuat kesalahan. Tetapi hasilnya adalah penolakan yang persis sama. Kebingungannya dengan cepat bermutasi menjadi temperamen meledak-ledak yang saya kenal dengan sangat baik, dan dia mulai memukul pintunya yang terbuat dari kayu solid. Dia meneriakkan nama saya sekuat tenaga, menuduh saya picik dan kekanak-kanakan karena mengubah kode sandi hanya untuk mengganggunya setelah liburannya. Dia menendang bagian bawah pintu, meneriakkan ancaman bahwa dia akan menelpon ayah kami jika saya tidak segera membuka pintu untuk membawa tasnya ke dalam. Dia begitu terjebak dalam amukannya, sehingga dia tidak mendengar langkah kaki berat mendekat dari sisi lain sampai kunci berbunyi klik dengan keras. Pintu terbuka dengan paksa, tetapi orang yang berdiri di sana bukanlah adik perempuannya yang penurut. Menjulang di atasnya adalah seorang pria besar dengan janggut tebal dan tato di lengannya, memegang tali kekang seekor anjing Rottweiler besar yang menggeram rendah di tenggorokannya. Siska tersandung ke belakang karena terkejut, hampir tersandung kopernya sendiri saat orang asing itu menatapnya tanpa kesabaran. Dia tidak bertanya siapa dia. Dia hanya menuntut untuk mengetahui mengapa dia menggedor pintu depannya dan mengganggu ketenangannya di Minggu pagi. Siska tergagap, mencoba mendapatkan kembali ketenangannya, dan menuntut untuk mengetahui apa yang dia lakukan di rumah adiknya. Pria itu tertawa kering dan tanpa humor, dan memberitahunya dengan dingin bahwa properti ini telah dibeli secara sah olehnya sehari sebelumnya.
Dia melangkah keluar ke beranda dan menunjuk dengan jari kasar ke arah tepi trotoar dekat jalan. Di sana, tertumpuk sembarangan seperti sampah, menggunung kantong plastik sampah hitam tebal yang terpanggang di panas musim panas. Dia menjelaskan bahwa pemilik sebelumnya telah meninggalkan beberapa rongsokan yang tidak diinginkannya. Jadi dia telah membungkusnya untuk pengangkutan sampah. Tetapi dia dipersilakan untuk mengaisnya jika dia menginginkan pakaiannya kembali. Kepanikan akhirnya menembus narsisme Siska saat dia menyadari seluruh lemari pakaiannya duduk di kantong sampah di pinggir jalan. Dia meraba-raba ponselnya dengan tangan gemetar dan memutar nomor saya. Napasnya dangkal dan tidak menentu. Ribuan kilometer jauhnya, saya sedang duduk di balkon perumahan korporat, sementara saya di Bali, menyaksikan sinar matahari berkilauan di Samudra Hindia. Ketika saya melihat namanya berkedip di layar saya menjawab dengan kepuasan tenang yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. "Kamu di mana? Mengapa ada pria aneh di rumahmu?" Siska berteriak ke telepon, suaranya pecah karena histeria. "Dia bilang dia tinggal di sini. Kamu harus kembali dan memperbaiki ini segera." Saya menyesap kopi saya perlahan, menikmati momen itu sebelum menyampaikan kebenaran yang belum siap dia dengar. "Itu bukan rumahku lagi, Siska. Aku menjualnya," jawab saya, suara saya mantap dan tanpa emosi. "Dan aku tidak di Surabaya lagi. Aku pindah ke Bali kemarin." "Semoga berhasil dengan bagasimu." Saya menutup telepon sebelum dia bisa berteriak lagi. Memblokir nomornya segera setelah itu. Kembali di Surabaya, Siska berdiri membeku di halaman, menatap telepon dengan tidak percaya sebelum dengan panik memutar nomor satu-satunya orang yang dia pikir bisa menyelamatkannya. Ayah kami, Handoko, tiba 20 menit kemudian, memekikan sedan mewahnya berhenti di depan rumah, siap memecat saya di tempat karena ketidaksopanan ini. Dia menyerbu ke arah pemilik baru, membusungkan dadanya dan menuntut untuk melihat akta, mengklaim bahwa penjualan itu curang karena dia tidak mengizinkannya. Pemilik baru tidak terganggu oleh gertakan Handoko, hanya masuk ke dalam dan kembali dengan salinan dokumen penutupan. Handoko menyambar kertas-kertas itu. Matanya memindai baris-baris itu dengan putus asa mencari celah. Tetapi saat dia membaca, warna wajahnya memudar. Penjualan itu sah secara hukum, ditandatangani, disahkan notaris, dan didanai dengan transfer tunai yang tidak dapat dibatalkan. Dia melihat tanggalnya, menyadari bahwa sementara dia sibuk mengancam pekerjaan saya dan menuntut saya melayani Siska, saya telah menyelesaikan penjualan satu-satunya aset yang menaungi kepala Siska. Dia melihat tumpukan kantong sampah di pinggir jalan, lalu ke pintu tertutup rumah yang bukan lagi milik kami, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak berdaya. 3 bulan telah berlalu sejak hari saya berjalan keluar dari pintu itu. Tetapi berita dari Surabaya masih menemukan jalannya ke telinga saya, sebagian besar melalui Lia, yang mengambil kepuasan suram dalam memperbarui saya tentang puing-puing yang saya tinggalkan. Sementara saya sibuk membangun kehidupan baru di Bali, kekaisaran yang ayah saya pikir tak terkalahkan, runtuh menjadi debu dengan kecepatan yang menakutkan. Perusahaan mebel yang selalu diklaim Handoko dibangun semata-mata atas kejeniusannya, ternyata hanya cangkang kosong tanpa manajemen operasional saya. Sayalah yang membina hubungan klien, mengelola rantai pasokan, dan mengawasi kampanye pemasaran yang membuat pendapatan terus mengalir. Ketika saya menghilang, saya membawa kata sandi, kontak, dan kompetensi bersama saya. Lia memberitahu saya bahwa dalam 6 minggu pertama, 3 klien komersial terbesar mereka membatalkan kontrak, mengutip tenggat waktu yang terlewat dan komunikasi yang tidak profesional. Ayah saya terlalu sombong untuk mempelajari sistem yang telah saya bangun, mencoba menggertak jalannya melalui rapat, hanya untuk menemukan bahwa klien tidak menanggapi ancaman seperti yang dilakukan anak-anaknya. Bisnis itu tidak hanya tersandung, itu jatuh dari tebing, kehilangan uang lebih cepat daripada dia bisa mencetaknya. Sementara itu, Siska terbukti menjadi paku terakhir di peti mati keuangannya.
Setelah diusir dari bekas rumah saya oleh pemilik baru, dia tidak punya pilihan selain pindah ke rumah ayah kami. Orang rasional manapun akan melihat ini sebagai panggilan untuk bangun, mencari pekerjaan, dan berkontribusi. Tetapi Siska melihatnya sebagai kembali ke tahta yang sah. Dia memperlakukan rumah ayah kami persis seperti dia memperlakukan rumah saya. Menuntut pengiriman bahan makanan organik, menyalakan AC siang dan malam, dan melanjutkan kecanduan belanja online-nya meskipun tidak memiliki penghasilan. Dia menangis dan memanipulasinya, mengklaim dia terlalu depresi untuk bekerja. Dan Bapak putus asa untuk mempertahankan citranya sebagai patriark yang baik hati, menguras tabungan pensiunnya untuk mendanai gaya hidup Siska. Dia melunasi utang kartu kredit yang ditumpuk Siska di akun saya untuk menghindari tuntutan hukum. Tetapi Siska hanya membuka yang baru atas nama Bapak. Likuiditas yang dia butuhkan untuk menyelamatkan perusahaan yang sekarat sedang disalurkan langsung ke lemari Siska, menciptakan pusaran utang yang menelan mereka berdua. Titik puncaknya datang akhir bulan lalu ketika bank akhirnya turun tangan. Dengan jalur kredit perusahaan dibekukan dan tabungan pribadinya habis, Handoko menghadapi penghinaan. Saya tahu dia tidak pernah membayangkan penyitaan. Untuk melunasi akumulasi besar utang Siska dan mencoba menyelamatkan sisa-sisa bisnis, dia terpaksa menjual rumahnya sendiri, rumah mewah gaya kolonial dengan 4 kamar tidur yang merupakan simbol statusnya di Jawa Timur. Lia mengirimi saya tautan daftarnya. Itu dijual di bawah nilai pasar untuk suntikan uang tunai cepat, menggemakan langkah yang tepat yang telah saya buat 3 bulan sebelumnya. Ironinya sangat puitis. Pria yang mengancam akan menghancurkan karir saya jika saya tidak menyediakan perumahan untuk putri kesayangannya, sekarang telah kehilangan perumahannya sendiri karena dia. Kenyataan hidup baru mereka sangat kontras dengan kemewahan yang mereka rasa berhak mereka dapatkan. Lia mengetahui melalui kenalan bersama bahwa mereka sekarang tinggal di apartemen 2 kamar tidur yang sempit di kompleks kumuh di pinggiran kota. Tempat dengan dinding tipis, cat yang mengelupas, dan bau lembab yang menetap. Dinamika di antara mereka telah bergeser dari kodependensi menjadi kebencian beracun. Tetangga dilaporkan mengeluh tentang adu mulut yang bergema dari unit mereka larut malam. Siska menyalahkan ayah kami karena kehilangan segalanya dan gagal menafkahinya. Sementara Handoko berteriak padanya karena menjadi parasit yang menyisap darahnya sampai kering. Mereka terperangkap bersama di penjara buatan mereka sendiri, sengsara dan saling membenci, namun tidak dapat berpisah karena tidak ada yang memiliki sarana untuk bertahan hidup sendirian. Di tengah pertemuan strategi di pekerjaan baru saya, ponsel saya bergetar dengan notifikasi dari folder pesan yang diblokir. Ayah saya telah mencoba menelpon saya selama berminggu-minggu, tetapi saya telah mengarahkan semua komunikasi hukum melalui Lia. Namun, satu pesan suara berhasil lolos dari celah penyedia layanan saya. Saya melangkah keluar ke balkon kantor saya, memandang ke arah pohon-pohon palem, dan memutuskan untuk mendengarkannya sekali saja untuk mengonfirmasi bahwa saya telah membuat pilihan yang tepat. Suara yang diputar tidak dapat dikenali, retak, putus asa, dan dilucuti dari semua kesombongan sebelumnya. Ratna, ini Bapak. Dengar Bapak. Bapak salah. Suaranya bergetar, pecah dengan isak tangis yang terdengar menyedihkan daripada sedih. Perusahaan akan bangkrut. Bapak tidak tahu login untuk portal vendor. Tolong, kamu harus kembali. Bapak akan jadikan kamu mitra. Bapak bahkan akan mengusir Siska jika itu yang kamu inginkan. Kembalilah dan perbaiki ini. Saya mendengarkan pesan itu sampai akhir. Sama sekali tidak merasakan apa-apa, selain konfirmasi dingin tentang siapa dia sebenarnya. Dia tidak menyesal atas cara dia memperlakukan saya. Dia menyesal karena dia kehilangan uang. Dia bersedia membuang Siska tersayang ke jalanan saat dia menjadi beban. Sama seperti dia mencoba membuang saya ketika saya menolak menjadi pelayan. Saya tidak membalas. Saya tidak merasakan gelombang belas kasihan atau keinginan untuk menyombongkan diri.
Saya hanya menekan tombol hapus, menghapus suaranya dari hidup saya, sama seperti saya telah menghapus pengaruhnya, dan berjalan kembali ke pertemuan saya, membiarkan mereka membusuk di reruntuhan yang mereka bangun. Suatu sore yang berangin di Pantai Canggu, saya duduk sendirian, diam, menengok kembali perjalanan penuh badai yang telah berlalu. Suara ritmis ombak yang menghantam pantai menggantikan teriakan dan kekacauan yang biasa mendefinisikan keberadaan saya sehari-hari. Di sini, di Bali, saya tidak lagi didefinisikan oleh nama belakang saya atau bayangan ayah saya yang menjulang. Saya telah berhasil membangun reputasi yang kuat di perusahaan baru saya, di mana saya baru saja dipromosikan ke peran strategi senior. Rekan-rekan saya menghormati saya bukan karena siapa ayah saya, tetapi karena ide-ide saya, etos kerja saya, dan hasil yang saya berikan. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya masuk ke pertemuan dengan kepala tegak, mengetahui bahwa kursi saya di meja adalah sesuatu yang saya peroleh sepenuhnya atas jasa saya sendiri tanpa ikatan apapun. Saya juga akhirnya membeli tempat tinggal saya sendiri, apartemen studio sederhana di lingkungan yang tenang, hanya beberapa blok dari air. Itu bukan rumah mewah besar seperti yang hilang dari ayah saya, juga bukan rumah di Surabaya yang menyimpan begitu banyak kenangan buruk. Itu kecil, nyaman, dan sepenuhnya milik saya. Saya mengecat dindingnya dengan warna hijau sage yang menenangkan, karena itulah yang saya inginkan. Dan tidak ada satupun noda cat merah muda yang tidak diinginkan yang terlihat. Bagian terbaiknya adalah pintunya. Ketika saya menguncinya di malam hari, saya tahu dengan kepastian mutlak bahwa tidak ada yang akan menerobos masuk, menuntut tempat tidur saya, mencuri makanan saya, atau menghancurkan kedamaian saya. Saya memiliki kendali penuh atas siapa yang melangkah melintasi ambang pintu saya. Dan untuk pertama kalinya, rumah saya benar-benar tempat perlindungan saya. Akhir pekan lalu, Lia terbang untuk perjalanan bisnis, dan kami bertemu untuk minum-minum di bar atap yang menghadap ke lampu-lampu kota. Itu adalah momen yang nyata untuk duduk di sana bersama wanita yang membantu saya mengatur pelarian saya. Melihat ke bawah pada kota yang sekarang menjadi rumah saya, kami mengangkat gelas sampahnya kami dan bersulang. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk kelangsungan hidup. Kami mendentingkan gelas untuk keputusan paling menakutkan dan berani yang pernah saya buat. Keputusan untuk mengangkat tumor beracun yang merupakan keluarga saya melalui pembedahan. Lia tertawa, memberitahu saya bahwa saya terlihat 10 tahun lebih muda tanpa beban drama mereka yang menyeret saya ke bawah. Dan dia benar, saya merasa lebih ringan, seolah-olah gravitasi kurang memegang saya di sini. Kontras antara hidup saya dan hidup mereka tidak bisa lebih mencolok. Sementara saya duduk di sini menghirup udara laut yang asin, merencanakan liburan akhir pekan saya berikutnya, Handoko dan Siska kemungkinan besar berada di apartemen lembab mereka, berdebat tentang giliran siapa yang membayar tagihan listrik. Mereka bangun setiap hari menghadapi kenyataan pahit dari ketidakmampuan mereka sendiri, dipaksa untuk menavigasi dunia yang tidak lagi melayani delusi keagungan mereka. Mereka membayar harga atas kesombongan mereka hari demi hari yang menyiksa. Saya tidak berharap mereka celaka, tetapi saya tentu saja tidak berharap mereka baik-baik saja. Mereka hanyalah hantu bagi saya. Sekarang memudarkan ingatan tentang kehidupan yang telah saya tinggalkan. Saat matahari mulai terbenam di atas lautan, melukis langit dengan warna orange dan ungu yang cemerlang, saya tersenyum. Saya menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paru saya dengan kebebasan, dan memunggungi timur. Saya tidak akan pernah menoleh ke belakang. Perjalanan menyakitkan ini mengajarkan saya bahwa DNA yang sama bukanlah lisensi untuk pelecehan. Kita sering dikondisikan untuk percaya bahwa kita harus mentolerir racun, ketidakhormatan, dan eksploitasi hanya karena itu berasal dari keluarga. Itu bohong. Keluarga sejati mendukung Anda. Mereka tidak menguras Anda sampai kering dan mengancam mata pencaharian Anda untuk melayani keegoisan mereka sendiri. Pelajaran kedua adalah bahwa kemandirian finansial
adalah bentuk kebebasan tertinggi. Uang bukan hanya mata uang. Itu adalah kekuatan untuk mengatakan tidak, kekuatan untuk pergi, dan kekuatan untuk membangun benteng yang tidak bisa diserang siapapun. Jika saya tidak menabung uang saya sendiri dan memiliki aset saya sendiri, saya akan terjebak dalam siklus itu selamanya. Akhirnya, bersikap tegas adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Anda tidak dapat bernegosiasi dengan parasit. Anda harus memotongnya sepenuhnya, atau mereka akan mengonsumsi Anda sampai tidak ada yang tersisa. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Tidak mudah untuk menghidupkan kembali kenangan ini, tetapi saya harap pengalaman saya memberi Anda keberanian untuk menetapkan batasan Anda sendiri. Jika Anda pernah berurusan dengan anggota keluarga yang beracun, atau harus membuat pilihan sulit untuk menyelamatkan diri sendiri, silahkan bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan cerita ini. Itu membantu lebih dari yang Anda tahu. Tetap kuat.